hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI ya pusat. Kerugian secara immaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hindu no, Kristen no, terus apa? Saya komunis. Viral di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, mengaku komunis. Setelah ditelusuri, ternyata narasi dalam video itu tidak benar. Kalimat yang ada dalam video viral tersebut merupakan potongan dari pidato Panji Gumilang dalam acara bimbingan terpadu akhir pembelajaran santri kelas 12 Angkatan 19 Ventural. Video pidato Panji Gumilang diunggah di akun YouTube Al Zaitun pada 30 Mei 2023. Dalam video itu Panji tampak sedang berbicara tentang negara-negara yang berhasil, termasuk negara Cina yang menjadi salah satu negara sukses. Ia kemudian bercerita sempat bertanya kepada warga Cina mengenai agamanya. Kemudian orang tersebut menjawab dirinya bukan Islam, Hindu atau agama-agama lainnya, melainkan komunis. Sehingga narasi yang beredar dan menyebut Panji Gumilang mengaku komunis tidaklah benar. Diketahui Panji Gumilang dan Pondok Al Zaitun baru-baru ini menjadi sorotan publik lantaran baru saja didemo oleh 3.000 orang. Demo dilakukan karena Ponpes Al Zaitun dituding memberikan ajaran sesat. Nah, ini kelemahan Indonesia ya. Termasuk saya masih lemah. Apa agamamu? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Nah, saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha, no. Hindu, no. Kristen, no. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu. Kasar. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar. Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Cina punya komunis, halus, santun, mau mendengar, mau menyampaikan, minta apa kekurangannya, minta apa yang kita kehendaki. Nah, ini menandakan sukses daripada pendidikan di Cina. Yang komunis itu yang tidak mau membuang komunis, tapi ada yang bisa mempersatukan. Yaitu budaya leluhur. Terutama menurut saya pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang ini sangat kontroversial ya, dalam perspektif kenegaraan dan juga dalam perspektif keagamaan. Dalam perspektif kenegaraan misalkan ya beliau menyatakan bahwasanya saya komunisme gitu. Saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan tidak sesuai kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini. Bukan orang seorang kan ya, dia adalah tokoh yang punya paham komunisme, punya ideologi komunisme. Pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya kan tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, kenapa kok tidak ada tindakan? Nah itu dia pertanyaannya Bu ya. Nanti mungkin Bu ya bisa jelaskan lebih lengkap ya. Itu pertanyaan saya. Ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat media yang hari ini bisa hadir bersama kami tim kuasa hukum dari Pak Syekh Profesor Dr.
Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, yang kesempatan hari ini kita kebetulan diarahkan untuk melakukan gugatan perdata berkait dengan adanya persoalan yang seperti kita ketahui bahwa Saudara Anwar Abbas, ya, dalam hal ini posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, kemudian diantaranya dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami, selanjutnya dia statementkan di media, yaitu diantaranya tentang yang menerangkan bahwa Syekh Panji ini adalah komunis. Ya, sebetulnya kita ketahui bahwa klien kami ini adalah seorang tokoh agama, seorang pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun yang tentunya merasa dijustifikasi dan disudutkan atau dihina karena tuduhan-tuduhan Saudara Anwar Abbas tersebut. Ya, tentunya hal ini kita sikapi secara elegan karena Syekh Panji ini ketika mengatakan saya komunis tersebut bukan sebuah pengakuan dirinya komunis, ya. Beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang memberikan pembekalan kepada santri-santri yang akan belajar di masyarakat atau melepas santri-santri ke masyarakat. Kemudian dia menceritakan tentang adanya kerjasama Pondok Pesantren Az-Zaitun dengan pihak perusahaan China. Kemudian dari pihak perusahaan mengutus seorang direktur yang masih muda. Kemudian dia ditanya tentang asal-usul dan sebagainya, dan kemudian dia menanyakan tentang hal agama. Nah, ketika itu dia tidak menjawab satu agama pun yang ada di Indonesia. Si pemuda ini yang notabene utusan dari Cina, ya, seorang pengusaha, dia menyampaikan tentang bahwa dia adalah seorang komunis. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Panji dalam cerita itu kemudian dipotong-potong oleh TikTok, kemudian ada berbagai media menjadi sebuah statement yang ditudingkan oleh Saudara Anwar Abbas kepada klien kami. Ya, nah itu dasarnya. Ada yang lain? Mas, mengenai kemarin sempat disebutkan adanya penistaan agama, itu bagaimana tanggapan itu? Oke, baik. Saya pikir satu lagi perlu saya sampaikan. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat. Secara ini perorangan, gugatannya perorangan. Kemudian lembaganya turut tergugat, ya, dan lembaganya turut tergugat. Kemudian kita gugatkan kerugian material yang dirasakan, kerugian material oleh klien kami, yaitu kita masukkan dalam petitumnya itu senilai Rp1. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai Rp1. Ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu Rp1 triliun. Ya. Jadi ini ada perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat media tentang isi gugatan kita. Baik, ya, kalau kerugian material berkait dengan kerugian-kerugian kita yang berupa harta benda kita, ya, harta benda kita yang bergerak atau tidak bergerak. Namun kalau kerugian imaterial ini kita tidak bisa ukur dengan nilai, tapi hanya
orang yang merasa dirugikan itulah yang boleh menilai, ya. Maka dasar itu kami sampaikan dalam materi gugatan ini, seperti itu. Angka material Rp1 dan imaterial Rp1 itu apakah sudah disepakati? Ya, kita disampaikan dari klien kita tentunya ya. Itu dari permohonan dari klien kita. Di angka Rp1 itu maksudnya gimana? Mungkin ada filosofi khusus yang kami hari ini belum dapatkan, karena itu nanti mungkin perlu kita tanyakan lagi tentang itu. Tentang Rp1 itu dari tentunya kan kita sampaikan ini permohonan klien kami. Secara dasar mendetilnya kami belum paham. Nanti mungkin kalau media penasaran menanyakan, silahkan tanyakan ke beliau. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.